Salam, selamat pagi ya. Kita akan sama-sama belajar firman. Firman Tuhan masih berlanjut, yaitu seperti tema yang di tembok itu ya. Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Bagaimana Tuhan dunia penuh kegelapan. Ya. Tetapi Tuhan akan menjadikan kita ini terang. Terang Tuhan akan beri kita. Kita sudah sampaikan beberapa bulan yang lalu, ya, bagaimana supaya hidup ini menjadi terang. Ya. Yang pertama sudah saya sampaikan, merupakan menjadi tema juga, yaitu kita harus hidup dalam kebenaran total. Yang kedua, yaitu kita mengasihi Tuhan, tidak mengasihi uang. Ya, jadi lawan katanya mengasihi Tuhan, ya mengasihi uang. Ya, tadi kita mau mengasihi Tuhan, ya. Dan yang ketiga, hari kemarin bulan Agustus kemarin, ya, tugas saya cuma sebulan sekali, minggu pertama, ya. Agustus sudah saya sampaikan tentang bagaimana supaya kita menjadi terang, harus kita rajin bekerja, ya, tidak malas, ya, kreatif, ya, itu bisa menjadi terang, ya. Bagaimana? Kemarin belum saya terangkan ciri orang yang malas dan ciri orang yang rajin, ya. Ini cuma hanya untuk tambahan yang minggu kemarin. Ciri orang malas itu pekerjaan yang bisa dikerjakan sekarang ini dikerjakan besok, nanti. Itu ciri-ciri orang yang malas. Tapi kalau orang rajin, enggak, pekerjaan yang seharusnya besok saya kerjakan, sekarang saya selesaikan. Wah, ini orang yang rajin tuh cirinya seperti itu, ya. Kemarin tidak perlu saya ulangi, ya, bahwa kita harus rajin. Kalau kita malas, ya, itu sama itu perumpamaan talenta, ya. Orang yang malas itu mengerjakan talentanya yang satu itu dipendem, punya talenta tidak mau mengembangkan. Tuhan katakan apa? Hei orang malas dan jahat. Kemarin sudah saya sampaikan, ya, tapi tidak perlu saya ulangi lagi, ya. Cuma ini aja garis besarnya, saudara, ada hubungannya orang yang malas itu jahat, ya. Sekarang kita akan lanjutkan yang keempat, ya. Yang keempat tentang hikmat, ya. Kita harus mempunyai pikiran yang berhikmat, ya. Pikiran yang berhikmat. Kalau di dalam satu Raja-Raja, ya, satu Raja-Raja pasalnya yang ketiga, di situ menceritakan tentang hikmat Salomo, ya. Atau kita baca saja ya lebih dahulu, ya, satu Raja-Raja pasalnya yang ketiga, kita baca ayat yang ke-9, ya. Waktu itu Salomo bermimpi, ya. Bermimpi, dikatakan mendengar pertanyaan Tuhan, ya, apa yang akan kamu minta? Dan Salomo minta, yaitu ayat yang ke-9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini, ya. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya, ya, ayat 12 ini mari, ya, kita akan baca bersama-sama. Ayat 12, ya. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuatu dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13 kita sama-sama, ya. Dan juga apa yang tidak kau minta,
aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ya, puji nama Tuhan. Saat itu Tuhan berkata kepada Salomo, apa yang kau minta? Tapi Salomo tidak minta kekayaan, tidak minta umur panjang. Ya, dia minta hikmat, ya, minta akal budi, kepinteran. Ya. Nah, Tuhan sangat senang dengan permintaannya Salomo. Sehingga ayat 13 tadi jelas dikatakan, ya, hikmat diberikan kan sama Tuhan dengan kepinteran, dan juga apa yang tidak kau minta, ya toh, aku berikan kepadamu, baik kekayaan, ya, maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ya, jadi kekayaan, kemuliaan itu enggak diminta tapi diberikan. Ya, karena apa? Karena Salomo minta hikmat akal budi. Ya. Jadi kalau kita ini mengutamakan yang rohani, ya, maka jasmani akan diberikan. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi mari ya, kalau kita saat ini Tuhan tanya sama kita, apa yang kau minta, anakku? Enggak usah kita minta kekayaan, percuma. Enggak usah kita minta kemuliaan, enggak, percuma. Ya, kemuliaan itu hanya buat Tuhan aja. Ya, seringkali manusia itu mencuri kemuliaan Tuhan, ya, tapi kita jangan sampai, ya. Kemuliaan, pujian, hormat itu hanya buat Tuhan aja. Itu enggak perlu kita minta. Kita minta aja hikmat. Ya. Kalau terjemahan lama akal budi, ya. Di sini hikmat, kepinteran, itu yang kita minta, yang rohani aja yang kita fokuskan, ya. Dan nanti yang jasmani itu merupakan bonus, ya. Seringkali orang itu enggak ngerti, ya, seringkali enggak ngerti. Yang dicari itu berkat-berkatnya, ya. Sehingga dia ngejar berkat, hilang sumbernya. Yang benar kan kita ini ngejar sumber, itu ada sumber. Ya, yang penting kita ini itu sumbernya itu yang kita kejar, ya. Kalau sumber sudah kepegang kan tidak mungkin kita mengalami kekeringan. Tapi kita tidak ngerti, seringkali kita ini yang dikejar itu berkatnya, airnya, tidak peduli, tidak mau mencari sumbernya, ya. Jadi mari, ya, orang yang berhikmat, ya, dia itu adalah orang yang menomorsatukan Tuhan. Orang yang berhikmat itu orang yang menomorsatukan Tuhan. Orang yang berhikmat itu orang yang mengutamakan Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan, ya, pada hari-hari ini, ya. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat, ya, suatu cerita, ya, enggak usah dibaca, ya. Cerita itu sudah tentunya kita sudah hafal, yaitu tentang dua wanita, ya, dua wanita yang berebut seorang anak, ya. Gimana seorang ibu ini hampir bersamaan melahirkan, ya. Nah, ibu yang satu ini anaknya mati, ketindihan, dia tidur, ya, ketindihan, mati anaknya yang satu, ya. Nah, dia tahu anaknya mati itu ditukar karena satu kamar, ya, satu kamar, ditukar dengan anak yang lain, ya. Yang satunya itu anaknya hidup diambil temannya dia, yang mati ditaruh di sebelah. Nah, waktu ibu itu mau menyusui anaknya, diperhatikan, tuh, ini bukan anakku, ya. Lalu dia bertengkar, ini yang mati ini anakmu, ini bukan anakku, bukan. Nah, bertengkar, mungkin ya sudah kalau sekarang nih mungkin sudah dibawa ke Pak Lurah atau lurahnya enggak bisa ngatasi, ya langsung ke atas, ya, presiden itu mungkin, ya, begitu. Dan ini Salomo kan raja, lalu Tuhan memberi hikmat, dan setelah itu Raja Salomo memutuskan ambil pedang, ya, dan anak itu mau dibagi dua, nanti yang satu untuk ibu yang ini, yang satu ibu yang ini. Sementara Raja Salomo memegang pedang, ibu yang asli
Dia sujud di kakinya Salomo. Jangan tuanku raja, jangan dibunuh anak itu. Ya, biar anak itu berikan sama ibu dia. Ya, nah, nangis itu ibu itu, nangis jangan, ya, berikan sama dia. Karena memang itu anaknya, jadi dia nggak tega anaknya mati. Ya, tetapi ibu yang satu yang bukan anaknya, ya, dia berkata kepada Raja Salomo, ya, anu aja, dipotong aja supaya dia nggak punya, aku juga nggak punya. Nah, dan di situ jelas, itulah hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo. Inilah ibunya, berikan dia. Nah, jadi kita ini hidup ini perlu sekali hikmat. Ya. Dan yang sangat kita sering lalaikan, yaitu kita ini sering melalaikan, kita ini nggak menomorsatukan Tuhan. Nah, seringkali kita ini melalaikan hikmat, sehingga Tuhan itu nomor 2, nomor 1 ya pekerjaan, nomor 1 ya anak, nomor 1 ya. Benar, kalau kita mengutamakan Tuhan, semuanya itu diselesaikan oleh Tuhan. Ya, kesaksiannya Bu Sukimo luar biasa, mengutamakan Tuhan. Nanti anaknya tuh diubah sama Tuhan. Ya, Tuhan mengubah watak tabiatnya sehingga dia enggak nakal. Nah, begitu. Jadi pokoknya Tuhanlah yang kita nomor satukan. Ya, nanti yang lain-lain itu dibereskan. Masalah pekerjaan beres sudah kalau kita mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Nah, itulah namanya hikmat. Sekarang kita akan baca lagi di dalam Yakub ya. Yakub 3 ayat 13. Hikmat itu ada 2, dari atas atau dari bawah. Di sini dikatakan judulnya hikmat yang dari atas. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup baik, mengatakan perbuatanmu oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya, jadi hikmat itu lahir dari kelemah lembutan. Jadi kita ini perlu lemah lembut untuk menghadapi masalah sama anak yang nakal dan jangan dengan keras bentak-bentak. Itu bukan hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan itu lahir dari kelemah lembutan. Nah, bagaimana saya mau saksi sedikit ya. Seorang ibu yang namanya Ibu Totes. Ibu Totes itu ibu gembala. Ibu Totes itu ibu gembala. Jemaat orang Amerika ya. Dia itu mempunyai anak itu wah nakalnya 7 kali lipat, bikin malu orang tua, bapaknya pendeta. Dia tidak bisa ngatasi. Ibu ini sudah tidak bisa ngatasi. Ya, suatu saat anak itu dipeluk sama ibu. Dipeluk. Ya, dia bilang apa sama anaknya? Maafkan mami. Maafkan mami. Mami nggak bisa mendidik kamu untuk menjadi anak yang baik. Ya, sehingga kamu mempermalukan nama Tuhan. Maafkan mami. Yang mengaku yang salah itu dia, tidak bisa didik. Lalu anak itu justru dia meluk maminya. Duh mami, bukan mami yang salah. Bukan, aku yang salah. Bertobat itu anak. Langsung dia boleh melayani Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Itulah hasilnya hikmat yang dari atas. Itu lahir dari kelemah lembutan. Jadi jangan kasar kita kepada anak-anak. Ya, jangan itu bukan dari atas. Ini yang dimaksud di sini ini kan jelas, boleh saya ulangi ya. Hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya, jadi hikmat Tuhan itu enggak kasar. Yang menghadapi masalah-masalah enggak apa itu banyak orang sekarang ini apa ya namanya? Beruntak itu ya. Itu bukan dari Tuhan ya, jelas itu ya, beruntak itu ya. Hikmat itu lahir dari kelemah lembutan. Ya, jika kamu menaruh perasaan iri hati, nah ini yang hikmat dunia ini loh, hikmat dunia ini jangan sampai kita mempunyai iri hati, ya. Teman kita diberkati, iri, ya, dan mementingkan diri sendiri, ya, itu hikmat dari dunia, ya, mementingkan diri sendiri.
Ya, kenapa kok kita tidak boleh mementingkan diri sendiri? Ya, ada hikmat yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya ya. Katakan demikian ya. Kebahagiaan. Nah, ya. Kebahagiaan yang sejati atau kebahagiaan yang sebenarnya itu ya adalah kalau kita ini bisa membahagiakan orang lain. Nah, ini hikmat yang dari atas ini seperti ini. Hikmat yang dari atas. Ya, jadi enggak mementingkan diri sendiri, ya. Enggak mementingkan diri sendiri. Kata-katanya jelas begitu. Ini saya dapat ini sejak saya masih muda. Tapi saya tulis di Alkitab saya sampai aja. Saya senang hikmat yang Tuhan berikan ini. Ya, jadi kebahagiaan yang sebenarnya dalam hidup ini atau kebahagiaan yang sejati itu kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Ya, artinya jadi kalau kita dapat berkat, ya jangan selalu untuk diri sendiri. Ya, kalau kita bisa memberi orang lain bahagia, wah itu kebahagiaan yang sejati itu kebahagiaan yang sebenarnya. Hikmat yang dari Tuhan itu seperti itu. Ya, jadi memang berlawanan hikmat dunia sama hikmat dari atas dan hikmat dari bawah. Ya, juga kalau saya dapat juga kata-kata yang bagus, hikmat yang dari Tuhan tuh ya. Kesuksesan itu apa? Keberhasilan itu apa? Keberhasilan itu sebenarnya kalau kita ini bisa menyenangkan Tuhan. Satu. Kedua, kalau kita ini bisa menyenangkan sesama. Nah, inilah yang dimaksud kesuksesan, keberhasilan yang sebenarnya. Pertama, kalau kita bisa menyenangkan Tuhan. Ya, ini perlu diingat. Ini sampai saya ingat terus ini. Dan tak praktek nih. Harus dipraktek nih, ya. Kalau kita bisa menyenangkan Tuhan. Kedua, kita bisa menyenangkan sesama. Suami harus bisa menyenangkan istri. Jangan sampai ada pertengkaran suami sama istri gelut geger. Itu bukan sukses, bukan berhasil. Suami harus bisa menyenangkan istri. Apa ya kesukaan istriku? Istri juga begitu. Apa yang menjadi kesukaan hobi suamiku apa? Kita harus berusaha menyenangkan. Inilah yang dimaksudkan suatu keberhasilan atau kesuksesan. Bukan kalau kita kaya raya, punya mobil, punya anak, tapi suami istri tidak bisa cocok. Ya, gegeran. Itu enggak berhasil, itu enggak sukses dalam hidupnya. Jadi harus berusaha. Orang tua menyenangkan anak, ya, anak harus bisa juga menyenangkan orang tua. Inilah kesuksesan dan inilah keberhasilan dalam hidup yang sebenarnya atau hikmat yang dari Tuhan. Ya, saya ulangi lagi supaya enggak lupa. Yang pertama kita harus bisa menyenangkan Tuhan. Yang kedua kita bisa menyenangkan sesama. Ya, puji nama Tuhan. Ini memang menjadi prinsip pegangan saya, hidup saya. Tuhan, saya enggak mau hidup kalau aku enggak bisa menyenangkan kamu. Tuhan, saya harus bisa menyenangkan Tuhan. Ini percuma aku hidup Tuhan. Kalau aku hidup ini enggak bisa menyenangkan Tuhan, untuk apa aku hidup? Ini menjadi dasar dalam pelayanan kami juga. Ya, kami selalu ingin apa yang Tuhan mau dalam hidup. Ya, puji nama Tuhan. Hikmat ini penting sekali. Atau ini sepintas selalu aja ya. Bahwa satu lagi tentang hikmat ini tadi sudah akan saya baca ulang aja ya, saya baca ulang ya, ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, mengatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana
sebab di mana ada ini hati yang mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Ya, tadi sudah saya katakan toh, kalau suami istri saling mementingkan diri sendiri, tidak ingin menyenangkan suami, kacau. Di sini jelas, ya. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, akhirnya keluar kata-kata kotor, ngata-ngatain istri, binatang dan lain sebagainya. Ya, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, ya, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, ya, penuh belas kasihan dan buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bahwa hikmat yang dari atas, sekali lagi ya, murni, ya, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nanti dibaca sendiri di rumah, diulang-ulangi ya, supaya kita ini bisa menjadi seorang yang pendamai. Pendamai itu sebenarnya akan saya sampaikan ini, tetapi karena ini nanti akan ada perjamuan kudus ya, jadi saya sambung aja besok minggu tentang pendamai dan selanjutnya itu ya. Jadi kita untuk menjadi pendamai kita harus damai dulu, harus kita bisa menjadi pendamai. Sebab di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 9 katakan, berbahagialah orang yang mendamaikan orang, dia akan disebut anak-anak Allah. Ya, jadi kalau kita bisa mendamaikan orang, itu anak-anak Allah. Dan untuk menjadi pendamai kita sendiri harus damai tentunya. Ya, harus damai. Di dalam Ibrani 12 ayat 4, berusahalah hidup damai dengan semua orang, ya. Dan kejarlah kekudusan. Nah, ini tadi yang ada hubungannya dengan kemurnian tadi. Ya, kudus, kita harus hidup kita kudus. Orang yang kudus itu ya, dia bisa damai. Kalau kita ini belum bisa damai, masih punya satru, itu belum kudus hidupnya. Ya, kejarlah kekudusan. Ya, puji nama Tuhan. Kembali ya, ayat 14 saya bacakan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Orang yang tidak kudus nggak bakal ketemu Tuhan. Ya, sekian firman Tuhan.